berkumpul bersama dalam acara Unlock Your Future. Perkenalkan, saya Yohana yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Pertama, mohon seluruh peserta untuk tetap dalam kondisi mute selama acara berlangsung. Kedua, peserta diharapkan bisa on-cam selama Zoom. Ketiga, peserta dapat menggunakan kolom chat untuk menyampaikan pertanyaan. Lalu yang keempat, akan tersedia sesi tanya-jawab di akhir acara. Mari kita siapkan hati dan fokus kita untuk mengikuti seluruh rangkaian acara hari ini. Sambil kita menunggu teman-teman yang baru join, kita tonton video tentang kampus ITHB dulu yuk. Silakan IT. Udah berenang juga tergabung. Saya bangga karena sebelum wisuda saya sudah mendapatkan tawaran bekerja di Boston Consulting Group, public consulting firm dunia. Saat ini saya bekerja sebagai konsultan SAP di Deloitte, salah satu Big Four consulting firm di dunia. SAP Consultant di Deloitte Consulting Southeast Asia.
Dan saat ini saya bekerja di Ernst & Young Indonesia sebagai Senior Risk Consultant. Saat ini saya bekerja di PwC Indonesia sebagai Associate 2. Saat ini saya bekerja di PwC sebagai Risk Assurance Senior Associate. Saat ini, saya bekerja di Adventure Malaysia sebagai Functional Lead menangani proyek-proyek dari telecommunication client. Saat ini saya bekerja di Jepang di salah satu perusahaan penyedia layanan IT. Sebelum di wisuda, saya sudah bekerja di Astagrafia Information Technology atau AGIT. Puji Tuhan, saya dapat lulus dalam waktu 3,5 tahun dan langsung dapat diterima di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, yaitu Bank Sentral Asia. Saya sudah diterima bekerja sebagai Junior Software Engineer di salah satu startup e-commerce terbesar se-Asia Tenggara, yaitu Shopee. Sebelum wisuda, saya sudah diterima bekerja di Gojek Indonesia sebagai Customer Engagement Designer. Saya bekerja sebagai Business Intelligence di Tokopedia. Jadi beauty influencer itu harus jadi panutan bagi banyak orang gitu. Saat ini saya menjadi founder dan CEO di Coding Beat. Saya tinggal di Amsterdam. Saya adalah founder dari Nanuru Design dan E-Coders. Institut Teknologi Harapan Bangsa, melangkah dengan pasti menuju masa depan, raih cita gemilang. Kuasai teknologi, inovasi tak henti, majukan Indonesia. Institut Teknologi Harapan Bangsa, karir global di jalur cepat. Institut Teknologi Harapan Bangsa, selalu bawa perubahan. Institut Teknologi Harapan Bangsa, selalu jadi yang terdepan. ITHB, karir global, jalan tercepat. Institut Teknologi Harapan Bangsa, kuliah online nomor 1 Indonesia. Baik, untuk membuka acara kita dengan penuh rasa syukur, mari kita bersatu dalam doa. Kami beri kesempatan kepada Direktur Akademik ITHB, Bapak Dr. Roland Silitonga MT, kami persilahkan. Bapak Ibu Saudara, sebelum memulai acara Unlock Your Future ini, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa untuk berkumpul dalam konsultasi Unlock Your Future di Zoom Harapan Bangsa ini. Ya Bapa, kami mohon kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kami, agar setiap proses yang berlangsung pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Berikan hikmat dan tuntunan-Mu kepada Bapak Rektor yang akan memberikan informasi, demikian pula kami semua sebagai peserta, sehingga kami semua dapat memahami rencana Tuhan akan program ini. Kami mohon agar melalui program beasiswa ini, Engkau mempersiapkan generasi yang takut akan Tuhan, berintegrasi, bersemangat dalam belajar, sehingga kelak dapat menjadi alat-Mu dalam membawa terang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pimpinlah ya Tuhan acara ini dari awal hingga akhir supaya semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Roland untuk doa yang sudah dinaikkan. Selanjutnya kita akan memasuki materi ITHB dan pemaparan tentang beasiswa GGB dari kampus ITHB. Dengan bangga kami sambut Rektor ITHB, Bapak Dr. Insinyur Samuel Tarigan MBA. Kami persilahkan. Terima kasih Kak Yohana, terima kasih Pak Dr. Roland Silitonga. Shalom Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Shalom. Boleh lambaikan tangan. Shalom. Ya. Baik, saya senang bisa berjumpa dengan adik-adik lewat Zoom ini. Alangkah lebih menyenangkan kalau semua bisa on cam, ya. Tolong di on cam kan supaya kita bisa saling kenal. Terima kasih sudah menyalakan kameranya, ya. Baik, adik-adik sekalian dan Bapak Ibu, hari ini kita masuki acara yang namanya Unlock Your Future, artinya membuka pintu masa depan kita.
Sebelum kita mulai, saya ingin bacakan sebuah firman Tuhan buat kita semua ya. Dari Amsal 23 ayat 18 yang berkata, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Katakan amin kalau engkau percaya ya. Saya percaya firman ini menjadi bagian kita semua ya. Setiap anak muda Tuhan punya rencana indah buat saudara ya. Jadi kita mulai dengan iman, kita mulai dengan firman, kita mulai dengan dasar firman. Sehingga kita tahu bahwa saudara semua hari ini bisa melangkah untuk sebuah perjalanan yang memang Tuhan rancang. Bukan sekedar pilihan manusia, bukan pilihan saudara ya. Kita ini sekarang masuk rencana Tuhan. Nah, saya harap saudara bisa kenal, kita saling kenal, dan saya mau mulai dengan memperkenalkan Kampus Institut Teknologi Harapan Bangsa. Nah, adik-adik sekalian dan Bapak Ibu yang hadir, kampus ini sudah berusia 24 tahun, menjelang 25 tahun, dan sudah menghasilkan lebih dari 5.000 orang alumni. Ya, mereka punya reputasi karir global di jalur cepat. Nanti sebentar kami jelaskan apa itu maksudnya. Kampus kami lokasinya di Kota Bandung. Ya, ada yang pernah ke Bandung ya? Di Kota Bandung ini ada banyak kampus, dan lokasi kampus kami ada di Pusat Akademi Kota Bandung, yaitu di antara Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Padjadjaran. Ya, jadi kami tepat di tengah-tengahnya ini, ya, di Jalan Dipati Ukur. Ini adalah sebuah pusat akademik di Kota Bandung. Jadi kampus kami tidak di pinggir, tidak di tepi-tepi, tapi di Pusat Akademik Kota Bandung. Nah, ini gambaran gedung kampus kami ya. Jadi ada 6 lantai ke atas dan ke bawah ada 3 basement, dan kami sudah terakreditasi baik sekali. Ya, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan sudah menghasilkan banyak lulusan yang berhasil. Nah, itu sedikit gambaran ya tentang kampus Institut Teknologi Harapan Bangsa. Saya mau jelaskan tentang mengapa ITHB ini menjadi jalan yang dipakai Tuhan untuk menolong banyak anak muda boleh berhasil. Nah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saya sajikan dulu kenyataan hari ini ya. Ada banyak sekali sarjana menganggur. Jadi udah kuliah capek-capek, tapi akhirnya menganggur dan menunggu lama sekali nggak dapat pekerjaan. Ibu Menteri sendiri menyajikan data menyatakan bahwa banyak sekali yang tidak sesuai kebutuhan pasar. Nah, kalau kalian lihat di sini angkanya, pengangguran di tingkat diploma dan lulusan universitas naik. Nah, jadi ini bukan sesuatu kabar baik ya. Buat generasi muda banyak yang jadi ciut. Buat apa saya kuliah capek-capek kalau menganggur? Nah, kenapa banyak menganggur? Ini karena 3 hal. Pertama, keterampilan mereka atau jurusannya tidak sesuai kebutuhan di pasar. Itu alasan nomor 1. Alasan kedua, maunya gajinya langsung tinggi. Nah, ini ya pasti siapa yang nggak mau ya. Nah, yang ketiga, ini problem besar karena di negara kita penyediaan lapangan kerja baru ini sangat terbatas. Hari ini banyak perusahaan menutup pabrik, pindah ke negara lain, dan jarang ada yang ekspansi, sehingga lapangan kerja memang sangat terbatas. Sementara setiap tahun ratusan ribu lulusan sarjana itu bertambah ke marketplace. Nah, akibatnya apa? Kalau adik-adik kenal ya, ada beberapa orang ya, mungkin di keluargamu atau di yang pernah saudara kenal, kalau di kampus kami ini banyak sekali yang terjadi ya. Bahwa banyak orang yang akhirnya switch karir, karena apa? Ternyata meskipun banyak sarjana menganggur, itu jumlahnya 1 juta orang lebih. Indonesia masih butuh 9 juta orang talenta digital yang menguasai teknologi digital. Jadi yang menganggur 1 juta, yang dicari 9 juta. Jadi kabar baik sebenarnya, peluangnya besar bagi orang yang punya kemampuan digital. Makanya banyak yang disebut career switcher. Ini apa career switcher? Berubah karir ya. Itu adalah orang-orang yang sudah lulus program sarjana, belum kuliah ya, berarti sudah punya gelar sarjana. Dia kursus lagi di Bimbing, Active 8, atau Revoyu, supaya belajar lagi setelah lulus ilmu digital, kemampuan untuk teknologi digital. Ini di Bimbing, kebetulan main ke kampus kami, pendirinya, itu dari kos-kosan di Universitas Indonesia. Mereka adalah mahasiswa yang menolong temannya, Mapres ya, mahasiswa berprestasi UI yang 9 bulan nganggur. Teman-temannya kasihan, lalu coba ngajarin ilmu lain karena temannya ini jurusan biologi kalau saya nggak keliru. Terus akhirnya diajari bagaimana menggunakan big data, Python, data representasi dan sebagainya. Baru dapat kerja.
Akhirnya teman-teman satu kos yang menolong temannya ini membuat perusahaan ini untuk melatih sarjana yang nganggur, di-upgrade skillnya, ditambah skillnya sehingga bisa digital. Dan ini luar biasa sukses sehingga perusahaan kos-kosan ini di bimbing ini dibeli oleh perusahaan besar. Ya, Bukalapak sampai punya 23.000 sarjana muridnya. Bayangkan, muridnya bukan SMA ya, 23.000 sarjana yang sedang mencari kerjaan. Dan sukses. Kebetulan anak saya dari ITB juga ambil dari RevoU, sama halnya. Meskipun dari ITB tidak mudah kalau skillnya tidak persis seperti apa yang dicari pasar. Ya, jadi ini yang terjadi adik-adik. Jangan sampai kita kuliah, capek-capek, berjuang, dapat beasiswa, orang tua membela, tapi ujungnya masuk ke yang 1 juta menganggur. Nah, puji Tuhan, ya, apa yang terjadi di pasar itu bisa diresponi dengan baik oleh lulusan Harapan Bangsa. Karena kami siapkan kekuatan mereka adalah salah satunya kekuatan ilmu digital. Ya, digital teknologi anak-anak ITHB sangat menguasai. Alumni ITHB ini Harapan Bangsa sukses memanfaatkan perubahan ini, ya, pergeseran menuju teknologi digital, bukan hanya di Indonesia. Tahun lalu kami berkesempatan menjemput putri saya, ya, dapat kesempatan studi di Prancis, kami keliling di Eropa. Puji Tuhan, di semua negara di Eropa, anak-anak ITHB ada di sana. Ini contohnya Priscilla Shaw di Munchen, suami dan istri lulusan informatika Harapan Bangsa, kerja di sana. Contoh lain lagi nih, saya kasih contoh nanti banyak sekali. Kak Rusna ini. Kak Rusna ini tinggal di Paris, kami makan sore sama-sama gitu ya. Dia ceritakan bagaimana dia kerja di Paris, meninggalkan perusahaan Big Four yang terkenal, namanya KPMG. Nah, mungkin adik-adik belum pernah dengar, apa itu KPMG? Itu perusahaan raksasa. Dia tinggalkan untuk menjadi tenaga lepasan, freelance. Lalu ditanya, saya tanya sama dia, Rusna, kamu nggak sayang, udah dapat pekerjaan bagus, kamu tinggalin dari KPMG malah masuk ke jadi karyawan lepasan. Nah, dia bilang apa? Itu yang anak-anak Indonesia di negara kita nggak tahu. Sejak saya tiba di Prancis, tidak pernah berhenti email menawarkan job untuk SAP. Ya, anak-anak ITHB tentu tahu ada SAP. Nah, mungkin adik-adik baru dengar sore ini apa itu SAP. Ya, jadi itu adalah sebuah software yang diajarkan di ITHB. Hanya 3 perguruan tinggi yang punya program ini di Indonesia. Dan Rusna ini salah satunya. Jadi dia bisa keliling dunia, udah pernah ke Swiss, udah pernah ke Perancis, dan ketika di Perancis gajinya lebih besar sebagai tenaga lepasan SAP dibandingkan kerja di perusahaan besar, ya, karena punya pengetahuan SAP. Dan Kak Rusna bilang apa? Sejak saya 4 tahun lalu tiba di Paris, belum pernah berhenti penawaran pekerjaan SAP. Nah, jadi banyak anak-anak Indonesia nggak ngerti kesempatan-kesempatan emas yang terlewatkan karena kurang informasi. Jadi adik-adik sekalian, inilah mungkin jalan Tuhan buat kalian bisa mendapatkan masa depan yang baik lewat ITHB ya. Bagaimana supaya kalian bisa unggul di era digital ini? Saya kasih 3 kunci. Nomor 1, kalian harus punya skill yang memiliki value, nilai tinggi. Artinya harus ada perusahaan, klien yang mau membayar skill kalian. Harus ada yang mau bayar. Kalau nggak ada yang mau bayar, artinya kurang bernilai, kurang cocok, ya. Nah, ini harus jadi pertimbangan penting. Ya, dan di ITHB semua program kami diarahkan untuk yang bernilai tinggi. Yang kedua, ilmu kalian harus jarang. Tidak boleh pasaran. Karena kalau pasaran pesaingnya banyak sekali nanti. Ya, mungkin adik-adik bangga, Pak, saya bisa AI. Ada banyak orang bisa AI. Sama saya bisa pakai CapCut. Ada jutaan orang bisa CapCut. Ya. Nah, jadi kita harus punya sesuatu yang jarang. Nggak dimiliki kampus-kampus lain, nggak dimiliki anak-anak sarjana lain. Yang ketiga, tidak bisa ditiru dengan nyontek, dengan cepat. Wah, dia bisa SAP, lalu saya contek-contek ilmunya. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya, ilmu yang dipelajari di kampus Harapan Bangsa nanti diberikan adalah yang 3 ini. Nilainya tinggi, jarang, dan tidak bisa ditiru hanya dalam kursus 6 bulan, 1 tahun, nggak bisa. Ini program yang dibangun dalam 3-4 tahun sampai kalian punya sesuatu yang betul-betul dicari orang. Nah, 4 itu. Pertama, kompetensi digital. Ini harus punya di ITHB semua, sertifikasi internasional. Sehingga lulusan ITHB tidak hanya kerja di Bandung, di Jakarta, atau kota-kota besar ya, tapi di seluruh dunia ada.
Ya, dan bahkan kalau kalian lihat sekarang lulusan-lulusan ITHB kerja di perusahaan Amerika, kerja di perusahaan Singapura, bekerja dari kota Bandung, bekerja dari Indonesia, bisa dapat pekerjaan remote dari berbagai negara. Ya, jadi gajinya dolar, tapi makannya kalau di Bandung tuh makan lotek 15.000. Gajinya dolar, makannya yang murah. Jadi tabungannya banyak gitu ya. Ini dia ya, karena punya sertifikasi internasional. Ketiga, harus tahu career skills, bagaimana memulai karir. Harus tahu perusahaan-perusahaan itu membutuhkan orang seperti apa. Bagaimana cara wawancara, bagaimana cara interview yang benar, bagaimana menampilkan diri dengan baik, bagaimana berkomunikasi, dan seterusnya. Ini diajarkan ya. Dan terakhir, karakter dan sifat kita. Ya, itu yang membuat anak-anak ITB dicari. Kalau kita tidak punya sifat yang baik, tidak bisa diandalkan, tidak bisa dipercaya, enggak jujur, nggak semangat, pesimis, ya siapa yang suka ya? Dan ini di ITHB dibentuk sekali, diperhatikan sekali ya karakter dan sikap kalian. Itu ya. Saya kenalkan dulu program studi yang betul-betul valuable, bernilai tinggi. Ada 4 bidang ya, di bidang IT, di bidang teknik, di bidang desain, dan di bidang bisnis. Kita ada 4 area, 4 fakultas. Di bidang information technology ada informatika. Ini adalah anak-anak yang belajar coding, bikin program menggunakan AI tentunya zaman sekarang. Jurusan sistem informasi ini menerapkan teknologi informasi di perusahaan-perusahaan. Jadi menerapkan teknologi untuk perusahaan. Kalau informatika ibaratnya tukang jahit program, sistem informasi ibaratnya perancang bajunya. Nah, jadi satu merancang, satu menjahitnya. Nangkap ya, saudara mungkin bisa mengerti ya, program komputer harus ada yang gambar. Organisasinya seperti apa, keamanan datanya seperti apa, itu yang kita sebut dengan sistem informasi ya. Lalu informatika adalah yang belajar coding ya, menulis programnya. Teknik industri ini di Fakultas Teknik, saya kebetulan jurusan TI dulu, ini belajar efisiensi dan menciptakan mengelola sistem bisnis ya yang terdiri dari 5M, man, machine, material, kemudian method and money, uang ya. Jadi orang TI itu mengelola itu semua, 5 itu dikelola. Uang, metode kerja, alat kerja, bahan baku, dan manusia ya. Untuk bisnis, dan lulusannya tentu bisa bekerja di banyak industri karena semuanya pakai 5 itu kan. Ada bahan bakunya, ada orangnya, ada uangnya, ada metode kerjanya, dan seterusnya ya. Ini banyak sekali dicari. Kemudian desain komunikasi visual ini belajar berkomunikasi kepada pasar untuk periklanan, untuk branding, digital marketing, ini sangat dicari sekarang ya, untuk era digital. Kenapa? Adik-adik ya, bayangkan semua jualan lewat HP sekarang ya, dan iklan kita harus sangat menarik dan harus efektif. Di bidang bisnis ada 3 program. Online bisnis, ini yang paling ramai ya, sekarang lagi ramai sekali ya, semua orang mau berbisnis secara digital online. Jurusan manajemen ini belajar untuk manajemen di korporasi, di perusahaan-perusahaan besar. Jadi konsultan-konsultan di perusahaan besar. Ya, ini banyak yang tertarik untuk mengambil manajemen. Dan tentunya akuntansi. Ya, akuntansi ini belajar mencatat, menghitung keuangan perusahaan, mengatur keuangan perusahaan, termasuk di dalamnya ada perpajakan dan sebagainya. Ya, jadi ini pilihan-pilihan yang betul-betul punya value tinggi, prospeknya tinggi. Ya, jadi yang di THB tidak ada jurusan-jurusan yang susah cari kerja. Ya, hampir semuanya langsung direkrut sebelum lulus. Nah, sekarang kita masuk ke substansinya, bahwa lulusan ITHB dikenal dengan reputasi karir global. Kemudian yang kedua, jalur cepat. Dan ketiga, hidup sukses berdampak. Ya, jadi tidak hanya bekerja, tapi 3 ciri ini. Ya, saya mulai dengan karir global. Nah, adik-adik mungkin belum pernah kenal ya nama perusahaan-perusahaan ini. Ada Boston Consulting Group, Ernst & Young, Ogilvy, Hakuhodo, PricewaterhouseCoopers, KPMG. Kalau BCA mungkin tahu, Grab mungkin tahu. Tapi Accenture mungkin belum tahu, Deloitte belum tahu, IBM mungkin ada sebagian tahu. Ini perusahaan-perusahaan terbaik di dunia, ya. Dan lulusan di THB ada semua di sana. Artinya apa, Dede? Kalau yang ini tembus, berarti yang Indonesia pasti biasanya tembus, ya. Karena standar mereka sangat amat tinggi biasanya. Jadi lulusan kita ada semua di sana, dan lulusan kita tidak hanya kerja di Indonesia, tapi di mancanegara. Lalu 2/3 lulusan kita sudah bekerja sebelum wisuda. Nah, itu makanya disebut jalur cepat. Ya, jarang sekali nunggu lama anak-anak ITHB ini ya. Nah, saya mau kasih lihat contoh-contoh yang masuk perusahaan-perusahaan besar ya.
Ini contohnya pertama Kak Timi, ya ini adalah penerima GGB, ya Gerakan Gereja Indonesia, penerima beasiswa, datang dari keluarga sederhana dan tembus ke perusahaan salah satu yang terbaik di dunia, namanya Boston Consulting Group. Ini perusahaan yang sangat bergengsi karena kalau saudara masuk ke situ, nggak lama kemudian 4-5 tahun bisa jadi direktur perusahaan besar. Sudah pasti. Di Rut BUMN banyak sekali alumni dari BCG. Saya sendiri bercita-cita masuk ke sana belum berhasil, tapi puji Tuhan lulusan kita udah ada yang di sana. Ya, ini betul-betul kalian boleh riset, cari di Google, ini perusahaan apa ini? Mungkin belum pernah dengar ya. Ini perusahaan terbaik di dunia, susah sekali masuknya. Kemudian ada 4 perusahaan raksasa di bidang manajemen dan accounting, ya sangat terkenal, namanya Big Four. Ya, Big Four, 4 nih. Apa aja? Pertama Deloitte. Nah, ini ada puluhan alumni kita di Deloitte. Yang kedua, Ernst & Young. Saya dulu kerja di situ, ya, dan ada puluhan lulusan kita di sana. Ketiga, KPMG. Ini juga bagian dari Big Four. Ada banyak lulusan kita di sana. Dan terakhir PricewaterhouseCoopers, PwC. Ini juga bagian dari Big Four. Nah, jadi malam hari ini, sore ini kalian baru setengah jam ikut acara ini, udah terbuka pikirannya. Jadi bisa tahu, oh di dunia itu banyak yang hebat-hebat dan kita bisa ke sana. Semangat ya, kalian pasti bisa. Kalau kakak kalian bisa, kalian juga bisa. Ya. Jadi kalau nanti ditanya orang gitu ya, Pak Samuel, gunung paling tinggi di dunia apa? Kalau saya jawab Gunung Tangkuban Perahu gitu kan, kalian tahu saya nggak pernah kemana-mana artinya kan. Atau saya Gunung Bromo, wah berarti saya kurang wawasan karena gunung tertinggi di dunia adalah Mount Everest, ya. Jadi kalau kalian udah tahu nama-nama perusahaan raksasa ini, paling tidak kalian sudah punya wawasan luas. Belum tentu kita harus ke sana, belum tentu saya harus bisa ke Mount Everest, tapi wawasan saya ada. Nah, itu maksud saya ya. Jadi adik-adik, hal-hal seperti ini dibukakan buat mahasiswa ITHB. Jadi nggak ada yang kuper. Mereka udah tahu banyak tembus Jakarta karena udah sejak tahun pertama udah diajarkan apa saja yang ada di luar sana, ya. Nah, di luar Big Four ada perusahaan teknologi konsultan yang sangat terkenal namanya Accenture. Nah, saya kasih lihat fotonya pasti kaget. Kenapa? Karena ada 89 lulusan kita di sana. Banyak sekali. Dan ini kerjanya perusahaan Amerika, tapi punya cabang di seluruh dunia. Cabang yang di Malaysia datang 13 kali ke kampus kami untuk merekrut ke 89 ini. Anak yang di tengah ini pemain keyboard di gereja, 100% beasiswa. Jurusan akuntansi ya. Anak yang perempuan di sini baru minggu lalu, namanya Elsia, datang ke kampus, sekarang sudah punya perusahaan sendiri di mana? Di Melbourne, Australia. Perusahaan sendiri. Dan punya 13 karyawan sarjana. Luar biasa. Jadi ini anak-anak ini sudah berprestasi kemana-mana. Nah, saya mau coba kasih lihat lagi ya, yang lain ya. Nah, ini. Carswell di Deloitte. Mario di Deloitte. Laura di Accenture. Ini yang baru-baru lagi. Trivena, PricewaterhouseCoopers. Ini Big Four ya. Melbourne di Deloitte. Tabitha, KPMG. Feren di SAP, di Deloitte lagi. William Chi, Deloitte. William di Deloitte. Banyak sekali lulusan kita di Deloitte. Yarni di Accenture. Ya, dari 90 orang tadi ya, hampir 90. Priscilla tadi yang di Munchen. Dan yang menarik Henry Sutarjonanoro. Saya cerita dulu sedikit tentang Henry. Karena Henry ini punya perusahaan sendiri di Belanda. Ada tahu nggak klien dia apa? Dia perusahaan desain ya. Bikin desain, bikin web. Klien dia adalah pemerintah Belanda. Dan juga Uni Eropa. Puji Tuhan, anak Indonesia kalau diberkati Tuhan bisa melakukan hal-hal besar. Ya, ini luar biasa sekali ya. Jadi ini Henry ya, dulu rajin pelayanan, duduk di depan waktu masih mahasiswa ya, masih polos gitu. Tahu sekarang udah jadi pengusaha di Amsterdam ya. Kemudian ini yang lain lagi, saya kasih lihat ya beberapa nih. Abraham Prayoga di Dana, ini perusahaan besar ya. Gabriela di Accenture, Eva Microlink, kemudian Jeffrey di Nestle, Ivan di PwC, PricewaterhouseCoopers ya, Emmanuel Lim di Deloitte lagi, Matthias Kelvin di IBM, Rain Marta di Lightspeed, dan Novita ada di KPMG. Ya, ini masih banyak lagi. Rusna tadi yang di Prancis, Simon ini di Jepang ya, kemudian dikerjanya di Rakuten ya, mungkin ada pernah dengar Rakuten, Raymond, dan perusahaan-perusahaan besar lain ya.
Saya minta Pak Mek tolong putarkan Pak video kesaksian lulusan kita. Sebentar ya, kita lihat 1 menit aja. Niti, silakan. Saya bangga karena sebelum wisuda saya sudah mendapatkan tawaran bekerja di Boston Consulting Group, public consulting firm dunia. Saat ini saya bekerja sebagai konsultan SAP di Deloitte, salah satu Big Four consulting firm di dunia. SAP Consultant di Deloitte Consulting Southeast Asia. Dan saat ini saya bekerja di Ernst & Young Indonesia sebagai Senior Risk Consultant. Saat ini saya bekerja di PwC Indonesia sebagai Associate 2. Saat ini saya bekerja di PwC sebagai Risk Assurance Senior Associate. Saat ini, saya bekerja di Accenture Malaysia sebagai Functional Lead menangani proyek-proyek dari telecommunication client. Saat ini saya bekerja di Jepang di salah satu perusahaan penyedia layanan IT. Sebelum di wisuda, saya sudah bekerja di Astagrafia Information Technology atau AGIT. Puji Tuhan, saya dapat lulus dalam waktu 3,5 tahun dan langsung dapat diterima di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, yaitu Bank Sentral Asia. Saya sudah diterima bekerja sebagai Junior Software Engineer di salah satu startup e-commerce terbesar se-Asia Tenggara, yaitu Shopee. Sebelum wisuda, saya sudah diterima bekerja di Gojek Indonesia sebagai Customer Engagement Designer. Saya bekerja sebagai Business Intelligence di Tokopedia. Jadi beauty influencer itu harus jadi panutan bagi banyak orang gitu. Saat ini saya menjadi founder dan CEO di Coding Beat. Saya tinggal di Amsterdam. Saya adalah founder dari Nanuru Design dan E-Coders. Ya, puji Tuhan ya. Jadi seperti itu ya beberapa kesaksian dari lulusan kita. Nah, adik-adik, kenapa mereka bisa sampai ke sana? Pertama tadi ya, punya kompetensi digital dan kedua punya sertifikat profesi internasional. Ini seperti tiket yang membuat mereka dikenal di seluruh dunia. Nah, adik-adik mungkin belum terbayang kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Perancis, ke Jepang atau ke Amerika ya. Mereka nggak ada yang tahu nama kampus di Indonesia. Bahkan yang terkenal di Indonesia, ITB, UI, UGM, mungkin mereka nggak pernah dengar. Termasuk ITHB tentunya. Tapi ketika anak-anak kita bawa merek SAP, sertifikat ini, Oracle, Adobe, Amazon Web Service, seluruh dunia tahu itu apa. Ya, jadi ketika kita bawa SAP, perusahaan di Jerman tahu kemampuan kalian seperti apa. Nah, sertifikat profesi ini tidak bisa didapat dengan mudah di luar kampus tertentu saja. Saya kasih contoh, SAP yang buka jalan buat lulusan kita di Deloitte, di Accenture, itu hanya ada 3 kampus di Indonesia yang dikasih lisensi menyelenggarakannya. Ya, salah satunya puji Tuhan ITHB. Nah, jadi bukan hanya ini, adik-adik ya, juga pengalaman globalnya juga sejak kuliah. Ini ada banyak anak-anak kita yang dapat kesempatan bisa studi di luar negeri waktu kuliah. Jadi 1 semester dibiayai pemerintah lewat program ISMA. Ini Daniel Alexander 1 semester di University of Pennsylvania. Ini kampusnya Donald Trump ya. Dia bisa kuliah di tempatnya Donald Trump dulu. Kemudian Paula di Michigan State, Yemima di Irlandia, Michelle di New Zealand. Dan yang luar biasa, belum lama ini kami dengan tim terundang untuk datang ke Stanford University. Ini adalah kampus yang sangat terkemuka di Palo Alto yang menciptakan Google, menciptakan Instagram, yang menciptakan semua teknologi yang menggoncang dunia itu lahirnya dari kampus Stanford ya. Kita lihat sebentar perjalanan kita ke sana ya, anak-anak ITHB yang ke sana. Yuk, putarkan videonya sebentar. We are Harapan Bangsa, ready to go to Stanford. Hai, saya Timotius. Saya Samuel. Saya McLaughlin. Saya Ken.
Saya Thomas Ronaldi. Nama saya Timotius Daniel. Dan rombongan ITHB diundang ke University Innovation Fellow di Stanford University untuk Silicon Valley Meetup tahun 2022. Kami bisa diundang karena kami telah mengikuti workshop University Innovation Fellow yang diadakan selama bulan Oktober kemarin, dan dari tim UIF sendiri menilai bahwa proyek yang kami buat, kami rencanakan cukup menarik untuk tim UIF untuk meningkatkan networking, innovation, communication, leadership, and entrepreneurship. I'm Timotius. I'm Ken. And we are ready to go to Stanford University. Hai, saya Samuel Tarigan. Saya McLaren Duta Gadung. Saya Bibi. Saya Ken. Kami tim ITHB Close to Stanford ada di kampus di Palo Alto, kampus Stanford yang sangat indah ini, atas undangan Stanford. Mengikuti pelatihan yang berupa design thinking, networking, innovation, collaboration, entrepreneurship, dan tentu saja perkenalan ke kampus Stanford yang sangat indah ini. Iya, kami beruntung karena ada di sini berdasarkan undangan. Tentu nggak semua orang ya bisa mengikuti program yang sangat bermanfaat ini. Especially ini khususnya buat para calon engineer, ya, orang-orang yang belajar teknik seperti mereka ini. Ternyata ilmu teknik ini katanya tidak cukup untuk membuat kita berhasil hanya dengan satu ilmu. Kita harus belajar berkolaborasi, belajar berkreasi, belajar berinovasi secara bersama-sama, ya. Dan ini yang telah mereka pelajari, mereka share. Tentunya ini menjadi suatu ilmu, suatu skill yang akan berguna di Indonesia. Oh, tentu banget. Ya. Baik, cukup sampai situ ya. Baik, kita lanjut lagi ya, adik-adik. Nah, kebayang ya, perjalanan mereka tentu sangat menyenangkan. Dan kami belajar banyak di sana ya. Kami juga sempat melihat mobil yang tidak ada supir, yang udah taksi jalan-jalan sendiri. Ya. Terus kita belanja di toko Amazon, nggak ada kasir ya, tinggal ambil barangnya, keluar, gitu aja pulang aja. Nanti tagihannya di HP ada. Luar biasa itu memang teknologinya ya. Jadi dunia semakin maju dan kita ya perlu belajar terus. Nah, yang kedua adik-adik, bukan hanya anak-anak ITHB sejak kuliah dan setelah lulus bisa mendunia. Tapi yang kedua tadi adalah karirnya jalur cepat. Kita ini nggak pengen lama ya, studinya lama lulus, lama cari kerja, jangan. Ya, anak Tuhan selalu ditolong. Nah, kita bikin program 3 tahun kuliahnya dan 1 tahun magang. Jadi 1 tahun terakhir kalian akan dapat kerja, dapat gaji juga, bisa jadi dapat perusahaan. Jadi kuliahnya dipercepat. Kenapa ini menguntungkan? Karena 1 tahun terakhir ini akan menulis di kurikulum vitae kalian. Di resumenya udah ada pengalaman kerja 1 tahun. Itu membuat kalian unggul dibanding sarjana lain yang belum punya pengalaman kerja. Ya, jadi ini kuliah di ITHB hanya 3 tahun, belajarnya sisanya magang. Nah, di tahun terakhir kalian bisa ikut penelitian, bisa mengembangkan usaha dengan teman-teman, bisa ikut magang di perusahaan lain, bisa studi juga, bisa studi independen. Ada beberapa opsi, ya. Yang pasti kalian nanti bisa banyak pengalaman kerjanya ketika lulus nanti. Nah, apalagi yang membuat kuliahnya bisa cepat, kalian tidak harus nulis skripsi. Tidak semua anak suka menulis skripsi. Ya, ada anak-anak yang lebih praktis tangannya bisa membuat karya. Nah, ini dimungkinkan dengan kurikulum ITHB. Kalian tidak harus menulis tesis atau skripsi, tapi bisa melakukan final project, ya, proyek akhir, entah buat software, entah buat bisnis baru, buat aplikasi baru, silakan. Ya, ini nanti ada panduannya. Jadi tidak ada alasan terhambat. Ya, kalau zaman dulu kan kok belum lulus, wah skripsinya nyangkut, nggak ada cerita gitu ya di ITHB. Kita tolong supaya kalian bisa lulus tepat waktu, ya. Nah, itu jalur cepat ya. Nah, kemudian kita juga tolong lewat namanya program Career Resource Center. Ketika saya dulu kuliah di Amerika, saya lihat, wah ternyata nggak heran anak-anak di Amerika bisa cepat dapat kerja karena waktu kuliah udah diajarkan cara masuk ke industri lewat Career Resource Center. Puji Tuhan, materinya saya bawa ke ITHB dan itu yang diajarkan ke anak-anak kita. Ya, jadi materi kelas dunia ada ya. Apa misalnya materinya? Diajarkan tadi selain sertifikasi profesi internasional ya, bagaimana merencanakan karir, bagaimana membuat CV, bagaimana melakukan wawancara ya dengan semua persiapan sejak tingkat 2. Bahkan tingkat 1 sudah disiapkan. Ya, jadi anak-anak ITHB itu kalau ketemu orang udah punya kartu nama walaupun masih mahasiswa. Sudah diajarkan berjejaring ya supaya bisa cepat dapat kerja, dan ini sangat-sangat menolong anak-anak kita untuk bisa dapat bekerja dengan cepat ya. Apalagi yang menolong supaya bisa lulus tepat waktu.
kita juga ada pembinaan rohani ya. Jadi biasanya kalau pertumbuhan rohani anak-anak itu sehat, maka kuliahnya pun baik. Tapi kalau anak-anak nggak dibina, nah itu mulai liar-liar dia, main sana main sini, juga kuliahnya terganggu ya. Jadi pembinaan rohani adalah bagian integral dari pendidikan di ITHB ya. Kemudian tidak ada bully di ITHB, tidak diizinkan ya. Kita sangat ketat soal ini. Kemudian ada MDPK, KDPK, yaitu kalau ada mahasiswa IP-nya turun, kami perhatikan secara khusus. Ini singkatan mahasiswa dalam perhatian khusus. Diperhatikan ya, kalau IP-nya terganggu kita bantu. Kemudian ada KDPK, ini kelas dalam perhatian khusus. Kalau dosennya yang bermasalah, kadang-kadang ada juga dosen killer kan. Tapi di THB tidak mungkin ada dosen killer karena dipantau, dimonitor. Kalau sedikit yang lulus, pasti ada yang salah. Nanti kita selesaikan di kelas ya. Itu namanya KDPK. Lalu ada konseling. Tujuannya apa adik-adik? Supaya semua bisa lulus tepat waktu. Ya, ini penting ya, kita hargai waktu yang Tuhan berikan ya. Nah, terakhir tadi katakan bukan hanya karirnya global, jalur cepat, tapi juga sukses berdampak. Nah, adik-adik, ini yang lebih dalam dari sekedar bisa dapat kerja ya. Bahwa ada orang yang hidupnya gagal, meskipun dia sarjana. Apa tuh gagal? Menyusahkan orang lain. Hari ini kita lihat di bangsa ini pun ada banyak orang yang kerjanya menyusahkan orang lain ya. Mencuri, mengkorupsi, dan sebagainya. Tapi tentu kita nggak ingin kalian seperti itu ya. Ada juga orang yang sedikit lebih baik, hidupnya biasa-biasa aja ya. Jadi nggak ada kesannya. Kalau ditanya kenal sama Samuel nggak? Wah, Samuel yang mana? Nggak ada yang tahu juga gitu ya. Nah, di atas itu ada yang lebih baik sedikit, namanya hidup berhasil, sukses. Mungkin dia berhasil dapat pekerjaan baik, punya rumah, punya kendaraan, punya uang, punya keluarga. Jadi memiliki hal-hal yang umumnya orang cari ya. Tapi hidupnya masih belum ada artinya buat komunitas, belum ada maknanya buat masyarakat. Nah, di THB kita ajarkan supaya kalian setidaknya hidup bermakna. Karena kita hidup ini, semakin kita jadi berkat buat orang lain, semakin kita diberkati. Nah, itu ya. Jadi harus punya cita-cita itu. Itu program GGB itu adalah untuk menjaring anak-anak muda yang memang punya cita-cita mau jadi berkat. Ya, bukan sekedar supaya, karena saya susah, karena saya perlu dibantu. Bukan, tapi saya memang punya panggilan itu. Nah, satu yang paling tinggi adalah supaya kalian hidupnya bermakna kekal. Ikut mendukung pekerjaan Tuhan, bukan sekedar membantu sosial. Karena bangsa ini butuh terang Tuhan, betul ya? Kalau bukan kita yang memberitakan kabar baik, siapa lagi? Ya, kita anak-anak Tuhan dibilang kamulah garam dan terang dunia. Nah, jadi kitalah yang dipercayakan ya, sarjana-sarjana yang bisa jadi garam dan terang di tengah bangsa yang sedang dalam gelap ini. Jadi ini yang menjadi beban pendidikan di ITHB ya, sehingga sukses itu bukan hanya dapat kualifikasi seperti gelar atau nilai bahasa Inggris yang tinggi, dapat sertifikasi, bukan pula sekedar punya C1 ke C2, kompetensi dan karakter ya. Nah, inilah kalau kompetensi itu bicara otak dan tangan, keterampilan, kalau karakter bicara hati kita. Ya, jadi ini head, hand, heart. Ya, kepalanya berisi, tangannya terampil, hatinya penuh Roh Kudus. Nah, itu ya. Jadi jangan hanya pintar tapi nggak punya hati, atau baik hati tapi nggak punya ilmu, repot itu ya. Nah, inilah yang disiapkan di kampus preparation kita. Dan kita percaya kalau kalian dalam Tuhan, ada satu hal yang anak-anak ITHB diajarkan, bahwa kesempatan itu Tuhan yang kasih, bukan kita yang cari. Nah, kesempatan itu Tuhan pasti kasih sama kalian. Nah, bagian kalian mempersiapkan ini. Gelarnya ada, sertifikatnya ada, otaknya ada isinya, tangannya terampil, hatinya baik, sehingga waktu kesempatan datang kalian siap. Ya, karena tidak semua orang waktu kesempatan datang dia siap. Nah, itu anak-anak ITHB diajarkan ini supaya kita menghargai ya apa yang Tuhan kasih, kita nggak berjalan sendiri, andalkan Tuhan. Dan terakhir, kalau persiapan kita bertemu dengan kesempatan, maka ada hasilnya. Itu namanya prestasi, ya, kinerja. Mungkin kalian akan dapat pekerjaan bagus. Salah seorang anak GGB sekarang dipercaya sebagai kepala logistik di IKN. Luar biasa, baru lulus ini. Ya, udah kerja bersekian tahun di Hong Kong, di perusahaan multinasional, sekarang dipercaya jadi kepala logistik di IKN. Ini luar biasa juga, masih muda sekali ya. Itu namanya prestasi. Tetapi masih ada satu lagi yang penting, bukan hanya C1, C2, yaitu calling.
bagaimana kita berdampak di masyarakat dan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, ini yang paling penting. Jadi bukan sekedar punya jabatan, punya uang, punya harta, punya pengaruh, tapi juga kita berdampak positif karena kita punya apa? Panggilan buat bangsa ini. Ya, itu yang kita ajarkan. Jadi sukses itu bukan Q. Lulus sarjana itu terlalu sederhana sukses itu. Ya, bukan sekedar pintar, bukan sekedar punya hati, tapi juga punya dampak. Nah, ini ya, Kristus di pusat, punya kompetensi, punya karakter, punya calling, dan kita akan bermanfaat untuk komunitas. Dan ini diterapkan dalam kurikulum kita. Ini semua masuk kurikulum kita. Ya, masuk kurikulum kita. Jadi, pertama kualifikasi, kedua kompetensi, ketiga karakter, keempat adalah calling yang menghasilkan dampak bagi masyarakat. Ya. Jadi inilah seleksi GGB. Saya ingin sampaikan ya, adik-adik, bukan hanya yang, wah, karena saya susah maka saya dipilih. Bukan begitu ya. Tuhan bisa pilih siapa saja, termasuk orang yang susah sekalipun, jangan putus asa. Ya, tapi bukan karena susah kalian dipilih. Kalian harus punya cita-cita, mau jadi berkat, harus mau berhasil untuk memberkati bangsa ini, gitu ya. Jadi cukup jelas ya, itu yang dicari. Oleh karena itu, adik-adik, saya mau mengundang Pak Dr. McLaurin. Saya kenalan dulu ya, tadi belum menjelaskan. S1 saya di ITB, Teknik Industri. Saya kerja di Jakarta, di di Accenture dulu, ya, terus di IBM, terus saya ambil S2 di University of Southern California di bidang keuangan. Di California salah satu business school yang sangat baik, peringkat 16 dari ratusan sekolah bisnis di Amerika. Di Amerika setelah lulus saya kerja di Ernst & Young, salah satu Big Four selama 3 tahun, lalu pindah ke Booz Allen, salah satu juga saingan dari BCG, dan akhirnya tahun 2002 Tuhan panggil untuk mendirikan ITHB. Ya, itu sedikit perkenalan dari saya, dan saya ambil S3 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, FEUI. Selanjutnya, pembicara berikutnya juga ini luar biasa, yang Tuhan kasih panggilan, ya, Pak McLaurin Hutagalung PhD ini, S1-nya dari ITB, Elektro, S2-nya dari Twente Belanda, ya, tentu ini sekolah terkemuka sekali untuk belajar tentang satellite control, ya, mengendalikan satelit, bayangin aja itu. S3-nya di Jepang, ya, Tokyo Institute of Technology. Ya, ini salah satu best engineering school di dunia, ya. Pak McLaurin ini juga punya sertifikat dari MIT, ya, itu adalah kampus nomor 1 dunia, dan kemarin ikut ke Stanford bersama-sama kami, dan sekarang beliau akan menjelaskan, ya, tentang program Gerakan Gereja Belajar secara lebih detail. Silakan Pak Dr. Mac. Baik, terima kasih Pak Dr. Sam. Ya, sebelum kita lanjut, saya mau mengundang teman-teman untuk lihat video singkat dari Ketua Yayasan IT, silakan. Salam sejahtera semua. Saya Pendeta Tarigan, Ketua Yayasan Petra Harapan Bangsa dari Institut Teknologi Harapan Bangsa. Dengan sukacita kami telah melancarkan program GGB, Gerakan Gereja Belajar, sejak tahun 2016, hampir 10 tahun. Gerakan Gereja Belajar ini tujuannya untuk mencari benih, bibit-bibit yang berpotensi untuk menjadi pemimpin masa depan, pemimpin yang kita sebut harapan bangsa, yaitu orang-orang yang dapat memimpin bangsa ini, yang cerdas, yang terdidik, tapi takut Tuhan, yang mampu nanti kompeten membangun bangsa ini, merubah bangsa ini, membawa perubahan bagi bangsa ini, perubahan positif. Saya dulu kuliah di ITB, hampir 10 tahun berlulus. Bukan karena saya bodoh, karena dulu waktu SMP, SMA selalu juara di kelas. Tapi ketika di ITB harus 10 tahun, karena saya sangat susah, jadi harus cari biaya sendiri. Sampai saya harus jadi loper susu, mengantar susu ke rumah dosen supaya dapat biaya kuliah dan biaya hidup. Anak saya sudah SD baru saya tamat dari ITB baru lulus. Itu mendorong saya mau memberikan beasiswa bagi anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, melayani Tuhan. Karakter Kristus ditanamkan sebagai modal utama nanti menjadi pemimpin yang cerdas, yang takut Tuhan, yang melakukan yang benar. Oleh karena itu, segeralah mendaftar untuk mengambil program beasiswa GGB ini. Waktu kita terbatas, jumlah juga terbatas. Terima kasih, Tuhan berkati.
Ya, tadi pesan dari Pak Ketua Yayasan. Nah, kita akan lanjutkan. Jadi adik-adik semua, Bapak Ibu juga Pak Mek, sekalian. mohon maaf Ya, Pak, ada ya. video dari Ketua Sinode kita. Oh ya, boleh. Langsung sekalian. Boleh, IT sekalian. Shalom saudaraku, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia, menyambut baik usaha dari Institut Teknologi Harapan Bangsa di Bandung yang memberikan beasiswa 100% dalam gerakan gereja belajar kepada orang-orang muda yang mau diperlengkapi bukan hanya secara ilmu tapi juga di dalam iman dan melayani Tuhan dimanapun mereka akan ditempatkan, dan tentu mereka akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baik melalui pendidikan tersebut. Daftarkan diri sekarang juga, karena waktu sangat terbatas, tempat sangat terbatas, tetapi ini kesempatan yang sangat luar biasa. Keterangan yang lain saudara bisa dapatkan melalui hal berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya sangat kagum dengan komitmen ITHB dalam program beasiswa untuk anak bangsa. Mereka yang berminat untuk belajar, mereka yang punya potensi, tapi punya keterbatasan biaya, mereka bisa untuk mendaftar ke ITHB. Dan saya pikir juga bahwa ITHB yang saya lihat sudah lama menggagas ini dengan suatu komitmen, pantas kita dukung, karena juga memberikan kualitas yang membanggakan bukan hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Baik, kita kembali ke materi kita. Jadi itu ya, ajakan segera bagi yang belum mendaftar, segera mendaftar ya teman-teman semua, adik-adik semua. Nah, jadi sekali lagi tujuan gerakan gereja belajar ini adalah untuk menghasilkan lebih banyak pemimpin yang siap menjadi terang di Indonesia. Tadi yang menjadi terang itu seperti apa? Tadi sudah dijelaskan ya, Q3CP. Qualification, jadi teman-teman siap bersaing di tingkat global, nggak hanya lokal. Lalu punya kompetensi, ya, punya prestasi yang tinggi, punya skill yang memang dibutuhkan, dan mempunyai karakter, yaitu karakter seperti karakter Kristus. Dan tentunya ada calling, panggilan ya, yang teman-teman yang sudah diberkati juga dipanggil untuk menjadi berkat. Dan dalam proses seleksi ini, faktor ekonomi hanya salah satu alasan, ya adik-adik ya. Yang lebih utama adalah kesiapan teman-teman semua, adik-adik semua untuk punya visi yang memajukan, menjadi memberikan dampak positif di tengah masyarakat. Itu yang lebih utama. Demikian. Nah, gerakan gereja belajar sendiri sudah kita laksanakan dari sejak tahun 2016 ya sampai 2025, dan sekarang untuk tahun 2026. Sudah ada dari 18 provinsi, 35 kota, dan 35 denominasi gereja. Total ada 627 mahasiswa yang sudah menerima manfaat dari beasiswa gerakan gereja belajar ini. Kalau dirupiahkan itu senilai 66,1 miliar rupiah. Ya, tentu pendidikan berkualitas membutuhkan investasi juga yang sesuai. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya, pendaftar penerima beasiswa GGB, nanti tolong di kolom chat biar adik-adik semua bisa lihat. Ini dari sejak tahun 2016, bukunya lengkap. Ada yang dari 2017, 2018, terus 2019, 2020, 2021, 2022, lalu ke 2023, 2024, dan 2025. Nah, di kolom chat sudah ditampilkan link-link yang adik-adik semua bisa klik, bisa save, dan langsung juga bisa melihat siapa aja sih yang sudah pernah dapat beasiswa gerakan gereja belajar ini. Ya, dikasih waktu sedikit. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan juga, tidak hanya disiapkan untuk punya akademik yang bagus, tapi teman-teman juga disiapkan untuk punya karakter seperti Kristus. Oke. Nah, ini ada beberapa kegiatan ya, pembinaan yang dilakukan untuk para mahasiswa, ada care group, ada persekutuan mahasiswa harapan bangsa rutin, ada juga pembinaan rutin gerakan gereja belajar oleh para pimpinan ITHB. Nah, ini foto ketika ada pembinaan rutin. Lalu
teman-teman juga bisa melayani ya pelayanan gereja di GBI Sukacita. Lalu ini foto, ini perayaan Natal ya. Yang kiri ini perayaan Natal bersama seluruh persekutuan mahasiswa Kristen yang ada di Kota Bandung. Begitu, itu yang kiri. Yang kanan itu video waktu perayaan Natal. Nanti ada perayaan Paskah, saya akan putar videonya juga. Lalu kita juga ada KKR dan konser musik. Lalu ada mission trip ya ke daerah-daerah. Ini foto waktu di Kalimantan. Juga ada pelayanan sosial seperti doa ke rumah sakit, ke panti jompo, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sangat membanggakan juga, mahasiswa GGB bikin jaringan persekutuan mahasiswa Kristen seluruh Indonesia. Ya, di tahun 2018, salah satu kegiatannya adalah ibadah bersama di foto yang kanan. Jadi, teman-teman gak hanya gaul sama mahasiswa di ITHB, tapi juga di kampus-kampus lain. Demikian. Nah, saya mau putar sedikit video cuplikan ya, 3 event terakhir. Nah, ada Natal, Paskah, dan juga KKR dan yang terakhir. Silakan IT. Tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya, saya Normala Susana. Saya sebagai Ketua LKSA dari Rumah Pengharapan Baru, Yayasan Sinar Fajar Indonesia, G20 Mission. Saya sangat berterima kasih kepada ITHB dan GBI Sukacita atas donasinya. Jadi seru ya, adik-adik semua. Kita punya banyak kegiatan, ya, pelayanan juga banyak. Nah, saya juga mau ngajak kita semua untuk menyaksikan beberapa video testimoni dari para alumni GGW ya. Ada Kak Timi, ada Kak Kevin tadi yang di IKN, dan seterusnya. IT, silakan. Halo, saya Timotius Haniel, lulusan Mobile Technology ITHB dan penerima beasiswa Gerakan Gereja Belajar. Sebelumnya, saya bekerja sebagai Management Consultant di Boston Consulting Group atau BCG, top 3 management consulting firm dunia, yang dimana saya terlibat dalam berbagai proyek digital yang mencakup strategi, produk, hingga operasional. Saat ini, saya bekerja sebagai Product Manager di Superbank Indonesia dengan fokus pada onboarding and acquisition, serta fraud and financial trust. Manfaat paling nyata dari kuliah di ITHB bagi saya adalah kemampuan untuk memecah masalah kompleks menjadi struktur yang bisa dieksekusi, yang dimana ini saya gunakan setiap hari, mulai dari membangun hipotesis, menentukan prioritas, sampai mengambil keputusan berbasis data dalam kondisi yang tidak selalu pasti. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Watri Sue, saya adalah lulusan dari Institut Teknologi Harapan Bangsa, jurusan Teknik Industri. Nah, saat ini saya bekerja di Deloitte Southeast Asia sebagai Assistant Manager, dan sebelumnya saya pernah memiliki pengalaman bekerja di Amdocs Software Solution US. Bagi saya, berkuliah di ITHB bukan hanya tentang belajar di kelas, tetapi tentang bagaimana kita siap untuk menghadapi masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Glory, lulusan akuntansi, penerima beasiswa Gerakan Gereja Belajar. Saat ini saya bekerja di Kapal Api Group. Bersyukur karena di ITHB saya mendapatkan pembelajaran yang aplikatif melalui proyek, sertifikasi internasional yang relevan dengan industri saat ini, serta pelatihan dan persiapan karir yang sangat menunjang karir saya. Kalau kamu juga mau kuliah yang seru, tapi tetap bisa bikin kamu siap bersaing di dunia kerja, yuk ikut aku kuliah di ITHB. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dea Marcella Chandra, dan saya adalah seorang mahasiswi teknik industri dan juga merupakan seorang alumnus dari SMA Yosudarso Karawang. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk melakukan internship di salah satu Big Four, yaitu Deloitte Consulting. Saya ditempatkan di salah satu proyek terbesar SAP di Asia Tenggara untuk mengimplementasikan SAP di salah satu bank terbesar di Indonesia.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Juan Jonathan, jurusan Supply Chain Management ITHB. Sebelumnya, saya pernah bekerja di perusahaan bernama AP Moller Merch, salah satu perusahaan kontainer terbesar di dunia, sebagai Operation Manager pada suatu project e-commerce. Dan saat ini, puji Tuhan saya juga dipercayakan untuk bekerja di Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai tim analisis pelaksana kebijakan Kepala Otorita IKN. Ilmu spesifik yang saya pelajari tentang bagaimana memanage sebuah project yang terukur sesuai dengan target SMART goals yang memang selalu diajarkan bagi para siswa yang ada di ITHB. Dan tentunya hal itu saya implementasikan dan akhirnya bisa berdampak sangat baik bagi karir saya dan juga memberikan dampak yang luar biasa buat perusahaan di tempat saya bekerja. Bersama kita telah hadir Kak Dea ya. Halo Kak Dea. Halo Pak Max. Halo. Gimana kabarnya? Baik Pak, puji Tuhan. Ya. Apa Boleh kabarnya? Apa kabarnya dia? Ya, lagi di kantor ini, di kerja? Masih kerja? Iya, masih di kantor Pak. Terima kasih untuk waktunya ya. Iya, sama-sama Pak. Boleh citra dikit nggak Kak Dea? Kan tadi di video itu waktu Kak Dea masih jadi mahasiswa tapi sudah magang di Deloitte, betul ya? Nah, ketika selesai magang dibilang nanti kalau lulus jangan lupa langsung bilang ya supaya langsung direkrut di Deloitte gitu ya. Boleh citra singkatnya nih supaya motivasi adik-adik semua yang ada di sini. Oke, sebelumnya mungkin perkenalkan dulu teman-teman semuanya. Nama saya Dea Marcella. Saya lulusan Teknik Industri dari ITHB Angkatan 2019. Saat itu saya mendapatkan beasiswa 100% dari GGB yang akhirnya bisa belajar banyak sekali ya di ITHB, terutama saat SAP ya dari tadi sempat berulang-ulang dibahas tentang SAP dan kebetulan saat ini pekerjaan saya pun terkait dengan SAP. Saya seorang SAP analis di Deloitte Consulting yang seperti sudah dimention oleh Pak Max itu sempat di semester 7 saya mendapatkan kesempatan untuk internship di Deloitte Consulting. Lalu akhirnya puji Tuhan setelah lulus saya kembali sebagai karyawan tetap di sini. Ya sampai sekarang masih ada di Deloitte. Jadi Pak. Oke, thank you banget ya Kak Dia sudah bagikan pengalamannya. Nanti kalau ada adik-adik yang mau kontak Kak Dia boleh langsung chat aja gitu ya. Baik. Siapa? Terima kasih Dea, God bless you. Sukses Oke ya. Pak, terima kasih. Terima kasih. Baik, adik-adik semua, kita sudah melakukan proses seleksi GGB sejak bulan Maret lalu ya. Dan dari sejak bulan Maret kita sudah mengumpulkan ada 1.300 lebih pendaftar untuk mendapatkan beasiswa GGB. Nah, dari tim kami sudah seleksi, begitu ya, seleksi ada online assessment, ada video dan esai, dan kami mau mengumumkan kabar baik nih ya, kabar baik untuk penerima GGB 2026, biaya kuliah 100% yang gelombang 1, begitu ya. Nah, siapa aja nama-namanya, saya akan bacakan. Bagi yang hadir, mohon langsung menyapa, langsung ngomong di Zoom, hadir begitu ya biar kita kenal semua. Oke. Baik. Yang pertama kita bacakan ada Chris Johannes Zendrato. Boleh say hi? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Chris selamat ya. Nanti Terima kasih, langsung Pak. hubungi Kak Yohana ya. Oke, terima kasih Chris. Yang kedua, Kasih Mutiara Sihite. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Selamat. Yang ketiga, Jason Samosir. Hadir, Pak. Oke. Yang keempat, Jovanka Vesia Enderli. Halo, Jovanka apa? Oke, hadir. Bagus. Yang kelima, Yola Sherla Tambunan. Hadir, Bapak. Oke. Lalu yang keenam, Intan Melita Elizabeth. Hadir, Pak. Oke, bagus. Yang ketujuh, Bayu Anugrah Kristio. Hadir, Pak. Oke, selamat ya. Lalu yang berikutnya, Yunike Anggit Oktabila. Hadir, Pak. Oke. Yang kesembilan, Tampu Bolon Theodore Faith.
Apakah hadir? Tampu Bolon Theodor Fik? Hadir, Pak. Oke, selamat ya. Lalu yang ke-10, Audrey Angelica Grazia Wang. Apakah hadir Audrey Angelica? Halo, Audrey? Saya tidak mendengar suaranya, tapi saya lihat wajahnya. Mungkin masalah di mikrofon ya. Baik, selamat ya kepada 10 orang ini karena telah berhasil ya mendapatkan beasiswa Gerakan Gereja Belajar 100%. Nah, saya mau sampaikan apa saja sih beasiswa, poin-poin beasiswa 100%-nya itu. Nah, saya mau kasih tahu nih, tentu tadi sekali lagi teman-teman, adik-adik semua di sini diajar oleh dosen-dosen yang memang punya kualifikasi global begitu ya. Jadi sebagai informasi, biaya kuliah reguler di THB itu bisa lihat sendiri di sini ada biaya pengembangan, lalu ada UKT semester 1 sampai semester 8. Total biaya kuliah 8 semester itu adalah 96.800.000 ya. Biaya yang sangat wajar untuk mendapatkan kualitas pendidikan di tingkat global begitu. Nah, pada teman-teman yang tadi 10 orang yang mendapatkan GGB 100%, artinya 96,8 juta itu jadi 0 rupiah ya. Selamat karena sudah berhasil melewati proses seleksi yang panjang. Jangan lupa nanti ada kewajiban mempertahankan IP dan juga kesempatan ya untuk magang, untuk mempersiapkan diri di dunia kerja nanti. Nah, selain itu, ITHB juga memberikan beasiswa lainnya, seperti beasiswa generasi berprestasi unggul, ini sampai dengan 50% biaya kuliah. Dari 96,8 juta hanya menjadi 48,4 juta rupiah. Ya, ini ada seleksi prestasi rapor, begitu. Nah, ada beasiswa yang tanpa seleksi, yaitu beasiswa putra-putri, rohaniwan, dan guru. Ini besarnya 50% dari biaya kuliah. Ya, ini tanpa seleksi ya. Selama adik-adik semua adalah putra-putri dari hamba Tuhan atau guru, langsung daftar saja, langsung dapat beasiswa ini tanpa seleksi. Nah, lalu bagi adik-adik juga yang pecinta basket, kita punya beasiswa jalur basket ya, namanya Aero Racing Program. Ini beasiswanya sampai dengan 50%. Seleksinya tentu seleksi basket. Ya. Dan kalau berprestasi dari rapot, jalur prestasi akademik bisa langsung daftar ya, biayanya total 75,2 juta dan kewajiban tentu mempertahankan IP. Nah, jadi banyak sekali jenis-jenis beasiswa yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik semua. Ya, ini segera difoto, boleh diinfokan ke teman-teman yang lain ya, ajak teman-teman yang lain juga untuk mendaftar di THB dan mendapatkan kualitas pendidikan yang sangat baik. Informasi Pak Mike Lorin, tambahan ya, Pak Sep. Para mahasiswa, calon mahasiswa sekalian ya, adik-adik. Jadi GGB 100% ini memang jalur yang paling spesial ya. Anda bisa lihat sendiri nilainya tinggi banget. Tapi jangan khawatir, jangan kecil hati kalau kalian belum tembus yang ini. Kita ada yang tidak 100%, mungkin 75, mungkin 50 ya, dengan pertimbangan prestasi kalian. Ya, jadi jangan kecil hati, wah saya udah nggak dapet. Masih ada beberapa kesempatan lain. Nanti dijelasin sebentar ya. Jadi bagi yang 10 tadi, masih ada gelombang kedua. Kita masih buka 100%-nya, masih ada kesempatan. Ya, buat yang gelombang kedua. Plus, kalaupun nggak keterima, nanti masih ada kesempatan lain. Silakan, Pak Mek. Betul. Nah, yang gelombang kedua, kapan batas waktunya? Ya, gelombang 1 sudah selesai, gelombang 2 batasnya sampai akhir bulan ini. Tanggal 30 April 2026 ya. Langsung aja, kamu semua kunjungi alamat di ithb.acid/ggb 2026. Sudah di-share juga tadi di kolom chat. Klik langsung daftar. Begitu. Nanti semuanya akan diundang untuk mengikuti online assessment dan wajib dikerjakan sebelum tanggal 30 April ya, karena kita tutup nanti. Nah, nanti kalau yang lulus online assessment akan diminta untuk mengumpulkan video dan esai. Nah, kapan waktunya? Tentunya semakin cepat mengumpulkan, semakin besar juga peluang mendapatkan beasiswa 100%. Karena kuotanya terbatas. Begitu ya. Nah, nanti yang sudah lulus seleksi, jangan lupa untuk melengkapi surat rekomendasi dari gembala ya dan menyelesaikan proses administrasi. Nah, tadi juga sudah disampaikan Pak Dr. Sam, kalau adik-adik semua nggak memenuhi untuk mendapatkan beasiswa 100%, nggak usah khawatir ya, karena kita akan berikan penawaran beasiswa lainnya sesuai dengan hasil tes online assessment tadi. Nah, lalu tentunya nanti akan tanda tangan kontrak program Gerakan Gereja
belajar. Ya, semoga mengerti ya. Nah, jadi sekarang harus ngapain nih, adik-adik semua? Pertama, tadi sudah menyaksikan ya presentasi dari ITHB tentang unggulannya. Bagikan informasi ini ya tentang ITHB dan juga beasiswa ini kepada orang tua. Begitu. Mungkin orang tuanya ada yang belum sempat hadir, mereka harus ngerti ITHB itu kampus bermutu begitu ya. Nah, ada link tree yang akan dibagikan. Boleh tolong Kak Feni ya bagikan link tree-nya. Nanti Kak Pin juga akan kirimkan email, tapi tampilkan saja di kolom chat saat ini. Nah, itu berisi informasi-informasi tentang ITHB dan beasiswa Gerakan Gereja Belajar. Begitu ya. Nah, lalu langkah berikutnya, diskusikan dengan orang tua. Acara ini direkam ya, dan kamu semua bisa bagikan link video ini nanti ke orang tuamu. Sama-sama ajak nonton bareng-bareng, diskusi begitu ya, supaya orang tuamu yakin ya mengirimkan kamu ke ITHB. Dan jangan lupa pastikan semua ada dalam rancangan Tuhan, rencana Tuhan, doakan dengan sungguh-sungguh bersama keluarga. Begitu. Itu semua sudah dilakukan. Jadi langsung saja ikuti online assessment-nya dan lengkapi persyaratannya. Oke. Nah, satu Sekali lagi lagi, saya, ya silakan Pak Dr. Sen. adik-adik, ini nanti kalian akan dimasukkan dalam WA group, ya. Semua yang sudah mendaftar ada 1.000 orang lebih. Itu sebagian besar sudah ikut melengkapi, uh, formulir pendaftaran, ya. Tetapi kalian juga akan perlu untuk dapat informasi tentang proses ini sampai di mana, ya. Jadi kalian tolong stay ada di WA group, akan dijelaskan informasi tentang GGB ini, ya. Jadi tolong semuanya ajak temannya juga boleh masuk ke grup yang kecil-kecil. Nanti ada beberapa counselor namanya ya, admission counselor yang membantu kalian untuk proses pendaftaran. Jadi penting sekali untuk stay connected ya, tetap terhubung, tetap terkomunikasi dengan baik lewat WA group ya. Jadi pastikan karena bisa ada program berikut yang bisa untuk kalian atau nanti bahkan buat adik-adik angkatan kalian nanti ya, adik-adik ke depan. Jadi stay connected lewat grup WA. Ya, nanti segera dimasukkan di grup WA. Demikian Pak Mek. Wah, thank you Pak Dr. Sam ya, stay connected ya adik-adik semua. Nah, kembali saya mengingatkan lagi tadi ayat yang sudah dibacakan oleh Pak Dr. Sam dari Amsal 23:18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita mengamini ini, kita percaya bahwa Tuhan memegang masa depan kita semua ya. Jadi jangan ragu, melangkahlah dengan iman begitu. Yakin, mendaftar dan tunggu anugerah Tuhan, kabar baik dari Tuhan begitu. Terima kasih Pak Dr. Sam dan teman-teman semua. Sesi selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya begitu ya. Kita buka sesi pertanyaan kurang lebih 15 menit. Boleh langsung di kolom chat, boleh juga open mic-nya. Begitu. Boleh pertanyaan tentang akademik, keunggulan ITHB, program Career Resource Center atau program beasiswa ini. Boleh. Silakan raise hand atau langsung ketik pertanyaannya di kolom chat. Pak Mek, apakah ada mahasiswa yang sedang menempuh studi mau kasih testimoni juga? Ada video? Oh ya, ada Pak, ada. Ada tadi saya baru dapat kabar dari Pak Marlon ya. Oke, boleh Pak Marlon sudah. Oke, ada Triman, Stefani, mungkin Fania ya, boleh open mic. Triman. Oke, Triman ya. Open mic-nya. Oke. Mungkin boleh cerita ya testimoni tentang pelayanannya selama di THB ya. Oh, baik, Pak Mike, terima kasih. Halo semua teman-teman, perkenalkan nama aku Triman, sekarang Sistem Informasi 2023. Nah, di sini aku mau cerita nih tentang selama aku berkuliah di ITHB. Nah, saya tidak hanya butuh secara akademik ya, jadi secara kerohanian juga dibangun di ITHB. Dan puji Tuhan, di kampus ini kita diwadahi atau kita diberikan wadah untuk kita sangat membantu banget untuk semakin mengenal Tuhan gitu dan memperolehnya itu di dalam iman. Nah, di antaranya itu ada beberapa seperti fellowship, seperti care group, PMHB, dan juga berbagai kegiatan rohani lainnya. Nah, bagi saya, ITB itu bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga untuk di mana dibentuk menjadi pribadi yang lebih utuh secara intelektual dan juga spiritual. Oleh karena itu, teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya teman-teman masuk ke dalam ITHB terus untuk mempertanyakan kerohaniannya pasti dibantu oleh ITHB.
Itu. Riman asal mana? Saya dari Nias, Pak, dari Sumatera Utara. Dari SMA mana? Boleh dijelaskan? Dari SMA Negeri Unggulan Sukma Nias di Gunung Sitoli. Puji Tuhan. Ya, sekarang udah semester berapa? Saya udah semester 6 sekarang, Pak, sedang mencari tempat magang dan puji Tuhan kemarin juga keterima juga. Puji Tuhan ya. Sudah dapat tempat magang dan Triman ini salah satu worship leader ya yang diurapi Tuhan jadi berkat di gereja dan juga di persekutuan kita. Tuhan berkati Triman. Ada lagi ya yang mau? Ada apa? Ada Stefani, Kak Stefani. Nah ini calon mahasiswa juga boleh Baik. bertanya ya langsung sama kakak-kakaknya yang ada di sini. Silakan Raisan kalau mau langsung bertanya silakan. Perkenalkan dulu Kak Stefani. Baik, shalom semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Stefania Lucina TK dari Prodi Manajemen, penerima GKB 2023. Ya, betul teman-teman yang sudah disampaikan oleh Pak Mek dan juga Pak Sem, bahwa ITHB juga menyediakan ruang untuk membangun secara kerohanian teman-teman. Terus buat teman-teman juga yang memang mungkin ada yang belum pernah melayani atau akan ingin melayani ketika hadir di ITHB. ITHB sangat banget membantu untuk teman-teman membangun secara kerohanian, di mana bisa diajarin mungkin secara melayani singer, WL, choir, dan sebagainya gitu. Dan yang sudah disampaikan juga tadi oleh Kak Triman, di mana ada care group. Di situ ada care group, itu ada kakak-kakak yang bakal bantu teman-teman, baik bisa menjadi, bahkan mungkin bisa menjadi teman curhatnya teman-teman untuk tidak merasa kuliah, apalagi mungkin ada teman-teman yang merantau sendiri, tidak ada yang memperhatikan. Jadi ada kakak-kakak care group yang bisa teman-teman bisa menjadi teman konseling gitu. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Terima kasih Stefani. Masih ada? Masih ada satu lagi Kak Fania, Pak atau Sam. Halo Kak Fani. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Fania dari jurusan Manajemen Angkatan 2023 dan saya juga penerima beasiswa dari kampus ini. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa menjadi bagian dari program beasiswa ini karena di kampus ITHB ini banyak kegiatan kerohaniannya juga, seperti yang udah disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Selain ibadah rutin setiap minggunya, di sini juga kita difasilitasi untuk kegiatan rohani seperti perayaan Natal dan Paskah, dan kita juga mengadakan KKR seperti kemarin beberapa kali, dan kegiatan-kegiatan ini sangat memberkati bagi saya, karena melalui semua kegiatan-kegiatan ini saya merasa lebih tumbuh secara rohani gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi itu ya, jadi tidak hanya akademik, tapi adik-adik semua juga di sini dibina bisa punya banyak kesempatan melayani. Jadi Oke, Pak, terima kasih. ada banyak pertanyaan, saya coba jawab ya. Jadi ada Ya. yang bertanya, apakah cuma 10 nama saja yang diberikan kesempatan untuk 100%? Tidak, jawabannya tidak ya, masih akan ada lagi. Jadi segera ikuti prosesnya, adik-adik masih punya kesempatan di gelombang kedua. Ya, jadi tolong ikuti prosesnya, dan kalau nanti pun tidak berhasil yang 100%, masih ada kesempatan untuk dapat yang mungkin 75 atau 50%, tergantung kepada esai atau tergantung kepada hasil tes kalian. Begitu ya Pak Mek ya? Betul Pak. Ya. Tolong, ini bisa banyak sekali pertanyaan tentang itu. Ya, saya lihat di chat, apakah sudah mendaftar? Kalau di gelombang 1 sudah diterima, sudah mengikuti, apakah harus mengikuti lagi gelombang kedua? Tidak perlu, ya sebenarnya tidak perlu ya, karena nilai kalian sudah ada. Dan ini pertanyaan lagi, apakah masih bisa mencoba di gelombang kedua? Tadi sudah dijawab ya, karena itu sebenarnya data kalian sudah ada. Tapi mungkin bisa mempertimbangkan ya untuk yang mungkin tidak 100%. Dan nanti kita juga mungkin akan tambah lagi ya, untuk yang gelombang kedua akan lebih banyak tentunya yang 100%. Ya. Apakah ada organisasi dan
penerima beasiswa 50% wajib mengikuti organisasi. Nah, organisasi yang diwajibkan di sini adalah PMHB, itu yang diminta untuk ikut ya, Persekutuan Mahasiswa. Di luar itu tentu ada organisasi lain, unit himpunan, unit kegiatan, adik-adik bisa memilih yang sesuai dengan minatnya. Kemudian tadi ditanya apakah 100%, apakah sudah dijawab semua Pak ya? Ada satu nih dari Yola ya, terkait biaya non-akademik seperti formulir, orientasi, dan lain-lain, nanti akan dihubungi oleh kakak admission counselor ya, Yola ya, untuk menjelaskan lebih detailnya. Nanti dijelaskan juga secara detail dalam bentuk dokumen tertulis, biar tidak salah, begitu. Nah, ini ada yang perlu rekaman. Rekaman ini ada, bisa dibagikan kepada orang tua juga. Ya, ada yang nanya apakah minta dijelaskan ulang, itu ada rekamannya. Nah, ada pertanyaan terkait pendaftaran BPRG kapan? Ini sudah dibuka dan masih dibuka, gitu ya. Jadi segera aja daftar, begitu. Nah, caranya gimana? Adik-adik bisa masuk ke website ITHB untuk BPRG, betul ya? Atau di WA Group itu selalu ada staf kami yang akan membantu pendaftaran. Makanya kalau ada yang mau langsung ambil 50% lewat BPRG tanpa seleksi, langsung sampaikan di grup. Itu sebabnya adik-adik perlu ada di WA Group ya. Langsung tulis saja, Kak, saya putra seorang pendeta atau ibu saya guru. Saya mau ambil program itu, langsung nanti akan dibantu pendaftarannya. Ya, cukup jelas ya. Di WA Group langsung kontak ke kakak-kakak yang membantu. Asrama tidak, kita ada kos-kosan di dekat kampus, itu dikelola oleh tim manajemen yang juga terafiliasi dengan ITHB ya. Jadi kita akan memperhatikan itu. Kalau biaya hidup itu masih harus disediakan oleh para mahasiswa ya. Kami tidak menyediakan biaya makan atau tempat tinggal, hanya biaya kuliah ya. Tapi itu jumlahnya juga sudah sangat signifikan ya. Ini Pak McLaurin sudah sajikan link untuk pendaftaran BPRG. Nanti adik-adik atau teman-teman AC tolong posting ya di WA Group masing-masing untuk membantu yang mau ambil BPRG dan yang lain-lain. Sepertinya itu ya pertanyaan yang lain. Apakah masih ada? Sudah, di saya sudah selesai pas sampai bawah, saya scroll. Oh, ada yang... Oh, ini tadi pertanyaannya, ini udah disampaikan ya Ruth ya. Kalau sudah mengikuti gelombang 1, hanya perlu menunggu pengumuman di gelombang 2 ya. Yang sudah mengikuti gelombang 1, mendaftar di gelombang 1, pastikan sudah mengikuti online assessment. Ya, kalau belum ikut online assessment, masih ada kesempatannya, begitu. Ya, jadi adik-adik ini dari para pendaftar yang cukup banyak, ternyata belum semuanya mengikuti online assessment. Padahal nilai utamanya dari sana. Jadi bagi semua yang ada di Zoom ini atau yang nanti menyaksikan rekaman ini, kalian masih bisa mengikuti online assessment sampai akhir bulan ini. Yang belum mengikuti online assessment sekali lagi bisa mengikuti online assessment sampai akhir 30 April ya. Dan itu adalah kesempatan terakhir untuk dapatkan beasiswa 100%. Jadi pastikan kalian ajak teman-teman yang mau ambil program ini dan kalian sendiri juga sudah mengikuti online assessment-nya. Ada pertanyaan yang kalau video tambah esai itu ngapain? Oke, nah jadi ada 5 pertanyaan ya yang harus ada dijawab untuk esai dan video. Pertama harus menjelaskan cita-citamu, lalu kenapa sih kamu mendaftar di ITHB? Dan mengapa kamu patut menerima beasiswa 100%? Nah, lalu yang pertanyaan keempat yang harus dijawab adalah menjelaskan pelayanan yang sudah dilakukan selama ini secara spesifik begitu. Dan yang kelima, komitmenmu nanti apa setelah kamu lulus dari ITHB? Kamu punya komitmen apa untuk ITHB atau untuk komunitas begitu. Nah, jadi pertanyaannya itu kamu tulis esai dan kamu jelaskan secara lisan dalam video. Ini ada pertanyaan lagi, kapan estimasi tanggal pengumuman beasiswa gelombang kedua? Seperti halnya ini, 2 minggu setelah batas pendaftaran, ya. Jadi kemungkinan pertengahan bulan Mei. Betul, yes. Apakah tidak mempertahankan IP dicabut? Tidak ya. Jadi itu biasanya bisa dikurangi, beasiswanya tidak langsung hilang. Tetapi dari hasil seleksi kami yang cukup ketat, biasanya sih semua berhasil mempertahankan IP yang diharapkan, ya. Itu antara 3 sampai 3,25 tergantung program yang ditempuh ya. Nanti dijelaskan di sana secara detail di kontrak berapa minimum indeks prestasinya. Jadi tidak langsung dicabut gitu ya.
Untuk kuliah sudah dijawab sama Pak Anggoro ya. Kuliah dimulai tanggal 18 Agustus 2026 ya, Fajar ya. Nah, ini apakah jika sudah mendaftar GGB bisa pindah ke BPRG? Bisa, tinggal hubungi aja di WA Group. Kak, saya mau pindah dari GGB mau ambil yang BPRG. Tanpa seleksi langsung dapat ya, 50%. Silakan, itu bisa. Tapi tentunya memenuhi syarat ya. Orang tuanya atau ayah ibunya entah pendeta atau pelayan di gereja atau bekerja di organisasi rohani atau juga guru dan pendidik itu dimungkinkan untuk ambil program BPRG. Terakhir pendaftaran BPRG, oke, kita berdasarkan kuota ya. Nah, jadi sampai bulan ini kita masih ada sisa kuota begitu. 10 lagi. Jadi segera saja mendaftar supaya dapat ya. Apa syarat mengikuti sertifikasi internasional tidak ada syaratnya. Nah, ini ada biayanya. Biayanya biasanya sekitar 2 juta rupiah untuk dapat sertifikat internasional karena itu tidak termasuk di dalam beasiswanya ya. Tapi ini tidak di tahun pertama, tidak di tahun kedua. Biasanya sudah hampir lulus ya baru ambil sertifikasi ya. Jadi bisa kesempatan mengumpulkan dana dulu. Mau menambahkan sedikit, tadi Pak Dr. Sen sudah sampaikan biaya sekitar 2 juta. Ini biaya yang sangat kecil kalau teman-teman, adik-adik semua harus ngambil beasiswa sertifikasi ini langsung ya. Kalau langsung itu di $4.000, apalagi harga dolar sekarang lagi tinggi-tingginya. Jadi ini biaya yang sangat-sangat terjangkau ya. Nah, ini pertanyaan berikut, apakah tempat magang cari sendiri atau dibantu ITHB? Jelas dibantu ya. ITHB punya career center, bahkan perusahaan-perusahaan sering datang ke kampus ya untuk mencari tenaga di ITHB, sering banget. Belum lama ini kita ada kelas, saya mengajar di kelas Career Resource Center untuk mengajar interview. Itu ada perusahaan dari tekstil besar yang punya 17 karyawannya dari ITHB ya. Dan mereka datang lagi ke kelas untuk memberikan masukan kepada mahasiswa tentang hal-hal yang mereka cari, sekaligus mencari tenaga-tenaga ya. Jadi di sana bisa dapatkan juga kesempatan magang tentunya. Betul. Yang magang ya tergantung perusahaannya, tapi biasanya ada dikasih uang saku sama perusahaan kalau untuk magang. Ya, jadi enak banget. Udah dapat pengalaman, dapat uang saku juga gitu ya. Untuk Kres yang bertanya ya. Ini ada pertanyaan lagi, apakah jenis pelayanan tertentu memiliki kesempatan lebih tinggi untuk menerima beasiswa? Tidak ya, kita semua pelayanan memiliki kesempatan yang sama untuk bisa diterima lewat program GGB ini. Tadi Fajar sudah dijawab ya pertanyaannya ya. Sama dengan Kres pertanyaannya. Oke, apakah ada lagi sebelum kita akhiri dalam doa? Adik-adik semua. Baik, kalau memang nanti kepikiran setelah diskusi dengan orang tua ya, jangan lupa ajak orang tuanya nonton bareng. Terus ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nggak usah khawatir, langsung bisa kontak admission counselor kami ya. Kak Fendi boleh dikirim lagi nomor HP-nya ya di chat grup. Nah itu ada kayak di Kak Feni, Kak Vina ya. Langsung aja dikontak kalau nanti ada pertanyaan begitu. Baik, kalau begitu saya kembalikan kepada Kak Yohana. Baik, terima kasih untuk setiap pertanyaan dan jawaban yang telah dibagikan. Akhirnya kita tiba di penghujung acara Unlock Your Future. Kiranya acara hari ini dapat memberikan gambaran, inspirasi, serta semangat bagi kita semua dalam merencanakan masa depan. Sebagai penutup, mari kita satukan hati dalam doa kepada Direktur Kemahasiswaan dan Career Resource Center ITHB, Bapak Yoyo Gamaliel ME, kami persilahkan. Mari Bapak Ibu dan adik-adik semua kita akhiri acara Unlock Your Future sore hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pada sore hari ini kami berkesempatan berkumpul bersama dalam Zoom meeting ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kehadiran kami di sini bukan karena kesengajaan Tuhan, tapi ada rencanamu Tuhan dalam hidup kami semuanya ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik yang sedang mencari tempat kuliah Tuhan. Biarlah apa yang mereka dapatkan hari ini Tuhan, informasi yang mereka dapatkan hari ini Tuhan, boleh membuka wawasan mereka, boleh menjadi pertimbangan mereka Tuhan untuk mereka bisa melangkah menuju masa depan mereka Tuhan.
Berikan mereka hikmat Tuhan. Berikan hikmat juga untuk orang tua mereka Tuhan, untuk bisa membuat satu keputusan terbaik dalam hidup adik-adik kami. Kalau sebentar juga Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Engkau yang boleh berkati kami semuanya Tuhan. Engkau yang eh, terus memberkati perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada seluruh pembicara, panitia, dan peserta yang telah hadir dan berpartisipasi. Untuk info lebih lanjut, kayak ingatan lagi ya, bisa klik atau save link tree yang ada di kolom chat. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan sungkan hubungi kakak-kakak admission konselor THB ya. Atau tanya langsung di grup beasiswa GGB yang ada. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Foto dulu. Oke, foto dulu ya. Kita mau dokumentasi terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman yang tadi lagi off cam, boleh on cam dulu. Oke. Saya kasih aba-aba ya semuanya. Ini ada 4 halaman ya. Jadi yang halaman pertama Pak Anggoro bantu foto juga ya. Lihat kamera 1, 2, 3. Oke. Lalu halaman kedua. Oke, semua lihat kamera, buka kameranya ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Lalu halaman ketiga. Oke. 1, 2, 3. Lalu halaman yang terakhir, halaman keempat. Lihat kamera. 1, 2, 3. Baik, sudah Kak Yohana. Baik, terima kasih Pak Mek. Sampai jumpa adik-adik di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat sore. Ketemu, Selamat selamat sore, sore Pak. ya. Tuhan berkati. Selamat sore, Selamat sore. Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Selamat sore Kak, selamat sore Kak. Tuhan berkati. Selamat sore, Kak. Tuhan berkati. Hati. Bye. Selamat berkati. Halo.